Guys, aku mau bercerita atau tepatnya eh, membahas Pak Purbaya ya, karena ini masih menjadi trending topik yang sangat menarik ya kan, karena semenjak Indonesia merdeka sampai sekarang tuh aku belum pernah ngelihat menteri yang berani membasmi para koruptor. Justru biasanya mereka ini melindungi para koruptor. Dan semalam itu terkejut banget aku menemukan sebuah video ya tentang Pak Pur yang menyatakan mafia terbesar itu ada di bea cukai. Dan seorang jaksa menghubungi Pak Pur untuk menanyakan bagaimana kalau misalkan itu maling-maling yang di bea cukai itu ya dibebaskan, dalam arti kata mereka ini dilindungi oleh pejabatnya sendiri. Ya mungkin aku bilang jaksanya ini bingung juga ya, serba dilema, karena kalau misalkan orang ini dihukum tetapi malah justru atasannya melindungi anak buahnya dan minta disogok atau mungkin dibebaskan dengan cara disogok, ya kan? Ya serba salah juga mungkin ya jaksa ya. Tapi itu jelas-jelas udah nggak bener kalau lembaga hukum di kita itu seperti itu, ya kan? Karena ini udah parah banget, saya bilang. Saya sempat lihat video di televisi ya, tentang parahnya sama, tapi ini kasus bandar narkoba tapi di Meksiko. Bedanya kalau di Meksiko itu kan udah parah banget ya. Bedanya kalau di Indonesia ini itu bandar koruptornya itu mengerikan sekali, karena sudah semua lapisan instansi itu korupsi semua. Kebayang bagaimana kerjanya Pak Pur ya, membersihkan di setiap instansi-instansi yang sudah puluhan tahun bermain kotor, yang sudah puluhan tahun itu korupsi dan penuh dengan mafia. Karena kalau saya bilang Indonesia itu posisinya mafianya itu lebih banyak daripada rakyatnya. Sama dengan di Meksiko. Meksiko itu mafianya ya, mafia bandar narkobanya itu lebih banyak daripada rakyatnya. Jadi rakyatnya itu ketakutan. Jadi semacam kayak kasus mutilasi di sana itu udah nggak biasa, udah biasa gitu loh. Dan apakah nanti Indonesia akan seperti itu? Walaupun nanti mungkin dalam bentuknya berbeda ya. Tapi kalau misalkan mafianya lebih banyak dibandingkan rakyatnya, ya pasti negara akan hancur. Karena ini memang sudah parah banget, jadi harus selekasnya bersih-bersih gitu loh. Dan juga anggota DPR itu kan maling-maling itu ya, kenapa nggak dipecat sekalian? Karena banyak kok rakyat Indonesia yang mampu, yang cerdas, yang pintar. Saya juga bisa, saya juga mampu gitu loh. Kalau misalkan suruh masuk ke DPR ya kan, daripada ngambil orang yang mentalnya mental maling dan cuma lulusan SMA. Lihat aja tuh anggota-anggota DPR, mereka itu tuh lulusan SMA semua, rata-rata ya. Bagaimana bisa memimpin negara? Sementara rakyatnya aja itu udah pada S3, S1, S2. Makanya banyak kan maling di DPR itu, karena mereka rata-rata lulusan SMA, otaknya nggak nyampe.